Shalom Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih untuk semua cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati supaya kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-22 di bawah perikop orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu. Nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus sepenuhnya, tetapi jika anak perempuan boleh ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita dalam perenungan pada saat ini adalah Indonesia emas atau cemas. Ketika kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan ini dari Keluaran pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-22, kita akan bisa melihat
bagaimana digambarkan keturunan Israel di Mesir, di mana bangsa Israel di Mesir berkembang biak dan menjadi banyak. Tetapi kemudian mereka juga ada dalam setiap pergumulan kehidupan yang mereka juga sebenarnya mungkin mau untuk menolak itu. Tapi kenyataannya mereka diperbudak oleh orang Mesir. Dan Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf, memerintah Mesir dan memerintah untuk menindas bangsa Israel. Dan tentu mereka ada dalam keadaan yang tidak enak dalam hidup mereka. Keadaan ditindas adalah keadaan yang kemudian dipandang oleh bangsa Israel sebagai keadaan yang membuat kehidupan mereka terpuruk. Dan ini yang diperintahkan oleh Firaun yang baru. Ketika bangsa Israel ditindas, diperbudak, dipaksa kerja keras, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan itu tahu ketika umatnya menderita. Tuhan tahu ketika umatnya itu ada dalam pergumulan rupa-rupa kehidupan. Sehingga hal-hal terkait dengan pembebasan itu selalu dipandang dan umat memandangnya kepada Tuhan. Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Ini satu perjalanan yang tidak mudah. Dan ini membuktikan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang membutuhkan Tuhan. Begitu juga sebagai Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Apakah kita juga ketika ditindas, ketika ada dalam rupa-rupa persoalan di negara ini, kita takut, kita cemas, dan pada akhirnya kita lupa bahwa Tuhan sedang mengerjakan dan membuat kita menjadi abdi-abdi yang terus menjadikan Indonesia bermakna. Entah dengan cara apa. Tetapi di sisi lain, belajar dari kehidupan juga ada saja penindas ya. Ketika kita akan mencapai yang namanya damai, sejahtera, sukacita, penindas itu pasti dia akan datang dan membuatnya menjadi kacau. Jadi kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa sebagai satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia, kita panggil Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara untuk terus membuat kita kuat dalam hidup, untuk membuat kita ada dalam setiap rupa-rupa yang ada dalam pergumulan, membuat kita kuat di dalam Tuhan. Dan kita undang Roh Kudus untuk menolong kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, mari memberkati masing-masing kami dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus diperbaharui dalam setiap keadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.